Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Yang saya hormati para guru-guru, wabil khusus Pak Ustaz Amin. Yang saya hormati para asatidz, para sepuh, Pak Ustaz Mardi, Pak Ustaz Open, dan para guru-guru semuanya, para sepuh, para RT, ketua RT, dan bapak-bapak, hadirin semuanya. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi atau sedikit pembahasan terkait dengan munafik. Apa sih yang disebut dengan munafik? Kenapa harus dibahas tentang munafik? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 14 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina", ada sebagian orang ketika dia bertemu amanu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata saya beriman. Kemudian wa idza aqalu ila sayatin, dan ketika dia bertemu dengan sayatin ini bentuk cara makna harga itu setan, tapi juga para mufasir menjelaskan atau karakter-karakter syaitoniah, orang yang di luar keyakinan atau orang yang menjadi musuh, atau digambarkan kalimatnya dengan setan, maknanya sangat luas. Wa idza qalu ila sayatin, dan ketika orang itu bertemu dengan lawan daripada orang yang beriman tadi, kemudian qalu, dia berkata amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila sayatin qalu inna ma'akum. Sesungguhnya dia berkata, inna ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Innama nahnu mustahil, sesungguhnya kami ini, saya ini sedang mengolok-olok atau mempermainkan. Ini peringatan keras bagi kita hadirin. Kalau kita ingatkan, Allah memperingatkan kepada kita ada sebuah golongan orang-orang yang bermuka dua, yang memiliki kepentingan. Mungkin kalau zaman dulu ini dinisbatkan terhadap peperangan, dinisbatkan terhadap sebuah perjuangan, atau dulu ketika zaman perjuangan Rasulullah SAW jelas ada orang yang kesana kemari tujuannya hanya untuk kepentingan politik, kepentingan zaman dulu, peperangan dan sebagainya, supaya dia terlindungi atau supaya dia mendapatkan keuntungan, dia punya kepentingan pribadi. Zaman dulu sangat kental dengan adanya perjuangan Rasulullah, perjuangan peperangan dan sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, banyak sekali di antara kita itu karakter orang-orang yang munafik di versi zaman kehidupan kita yang sekarang itu banyak miniaturnya yang terjadi, yang memiliki karakter seperti itu. Dan jangan-jangan kita ini memiliki karakter yang serupa, tetapi mungkin skalanya yang kecil, dengan tujuan-tujuan tertentu karena kita menginginkan sesuatu. Nah, ini harus hati-hati. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ada golongan yang ketika dia bertemu dengan orang mukmin, dia mengatakan saya adalah orang yang beriman. Kemudian pada saat dia bertemu dengan orang kafir yang menjadi musuh Islam juga, dia mengatakan
Inna ma'akum, aku bersama kalian. Inna sesungguhnya aku tuh. Inna ma'akum, inna ma'ahlu mustahil. Ini lain untuk mempermainkan. Kalau kita lihat secara fenomena sekarang, banyak di antara kita yang mungkin miniaturnya dengan skala kecilnya, tapi secara karakter banyak yang terjadi di antara kita yang seperti itu. Atau jangan-jangan kita sendiri, entah itu di masyarakat, entah itu di pekerjaan, entah itu di tempat manapun kita berinteraksi, bersosialisasi, punya kepentingan dan sebagainya. Dan itu bisa digolongkan kalau skalanya menjadi sebuah kemadorotan, kalau skalanya menjadi bisa menimbulkan kemadorotan, perpecahan, munculnya saling bertengkar satu sama lain, memunculkan permusuhan dan sebagainya, sehingga muncul kemadorotan yang sangat ekstrim, maka politik seperti itu disebut menjadi orang-orang yang munafik. Dan Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ayatul munafiqina salasun. Tanda orang munafik itu adalah 3. Yang pertama, tidak hadasa adab. Ini hadis yang sangat populer, mungkin anak-anak sekolah SD juga paham. Tapi kadang ketika kita mendengar ya selewat aja, karena udah jadi buah bibir, udah jadi lalat. Oh, ayatul munafiqina salasun, tandanya orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina fana. Yang pertama adalah jika dia berbicara, dia berbohong. Ini kan rumus yang sederhana yang mungkin sering kita dengar materi seperti ini di sekolah, anak SD sering kalau lagi hafalan. Tapi kadang secara pengertian, secara realita kehidupan, jangan-jangan kita yang melakukan itu. Jangan-jangan kita tanpa sadar, kita itu sudah banyak berbohong. Entah berbohong secara sengaja atau berbohong secara tidak disengaja, atau bahkan di lingkungan kita sendiri, di keluarga itu juga berbohong. Padahal konsep berbohong yaitu ketika kita sudah memberikan keterangan yang sesungguhnya, itu sudah berbohong. Dan manakala kita sudah berbohong, berarti kita sudah memenuhi satu syarat digolongkan menjadi orang yang munafik kalau kita berbohong. Tapi kan pembenarannya juga banyak, membela diri. Saya mau udah berbohong demi kebaikan. Saya mau udah berbohong ya namun jujur rugi kan banyak pembenaran. Padahal dulu membohong itu boleh dalam 2 hal. Membohong itu dalam 2 hal artinya pernah dicontohkan dulu. Misalkan ada seseorang yang mencari musuhnya atau ada pertengkaran, ketika ditanya, si A itu ada enggak? Karena dia mau dibunuh, saya bunuh. Saya bilang kita bilang nggak ada. Kalau ada itu berbohong, kebaikan boleh nggak? Boleh. Tapi cerita ini atau sirah ini kemudian kita tafsirkan dengan versi kita sendiri sehingga menganggap kebohongan ini menjadi sesuatu yang wajar. Manakala kita punya kepentingan apapun, hal yang sederhana. Karena apa? Karena ada dalil boleh kalau membohong itu ada demi kebaikan. Kalau kita tanya kebaikan siapa? Kebaikan saya yang membohongnya. Nah itu boleh nggak pembenaran? Kan hal-hal yang seperti itu kalau sudah memenuhi definisi bohong, maka secara otomatis sudah memenuhi kriteria menjadi tanda orang munafik. Karena dia sudah berbohong. Dan ini sederhana, tetapi sulit gitu. Ini sederhana, tapi kadang kita banyak melanggar karena kita punya pembenaran. Yang pertama, tanda orang munafik itu ketika dia berbicara, dia berbohong.
Wa idza wa'ada akhlaqa. Ketika dia berjanji, nah, sok-sokan punya janji sampai saat ini belum ditepati. Arek janji ke anak, janji ke istri, kan tidak ada yang mendefinisikan. Oh, kecuali janjinya janji anak ke istri, janji teman ke teman. Yang jelas ketika berjanji tidak menepati apapun janji itu, berarti dia sudah memenuhi syarat kalau dia tidak menepati janji. Dan orang yang tidak menepati janji itu menjadi syarat, memenuhi syarat salah satunya digolongkan menjadi orang munafik. Dan orang munafik itu kalau kita sambungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan nanti di neraka yang paling bawah. Pasang ngaliwat itu supaya keras. Kan namun nasi mah keraknya masih minah ya. Nuhanap mah kan udah keras, gosong, tutup. Nah itu disebut dengan kerak. Jadi orang munafik itu nanti akan ditempatkan Quran itu. Nanti akan ditempatkan oleh Allah di kerak neraka. Jadi panggilannya tutup. Berawal dari mana itu kategori munafik yang kemudian lari nanti, yang kemudian nanti akan ditempatkan oleh Allah di neraka yang paling bawah, di kerak neraka itu adalah munafik. Orang munafik itu indikasi dengan secara kecilnya, yaitu tadi loba ngebohong, loba janji tidak ditepati. Kemudian wa'idha tu'ina ona, dan orang yang diberikan amanah lalu dia hianat. Jadi ternyata pengkhianatan itu bagian daripada orang yang munafik. Lalu apa sih yang disebut dengan hianat itu? Hianat itu ketika seseorang diberikan amanah, diberikan kepercayaan, dia tidak menjalankan kepercayaan itu sesuai dengan semestinya. Terus itu dengan. Nah ini kan istilahnya bahasanya sangat kental sekali. Bahasa ini kan kayak seolah menjadi lalat yang hafalan anak-anak kemudian memahami semua apa. Tapi secara definisi kalau kita perdalam, kadang tidak membuat kita oh iya, nah, jangan saya ya. Kadang nggak gitu. Biasa ya berbohong ya menikmati dengan kebohongannya. Ya berkhianat ya kita enjoy aja menikmati pengkhianatan itu. Yang diberi amanah ngerasa berdosa itu. Padahal hal yang besar itu kan juga berawal dari sesuatu yang kecil. Kebohongan yang besar itu berawal dari kebohongan kecil yang nyaman aja dilakukan. Setelah kebohongan kecil yang nyaman dilakukan, maka dia akan meningkat, naik level. Bohong rada gede itu, bohong. Pengkhianatan pun sama. Karena seseorang berkhianat itu hak pengkhianatan yang kecil yang sepele. Dia tidak pernah ada sesuatu, tidak pernah dampak baik secara yang sifatnya nyata, tiba-tiba kan nyaman. Terus bohong janji pun sama. Oke, awalnya kan hal yang kecil. Ustaz di mana kene? Siap OTW, hanya berangkat. Padahal bersare kene. Itu kan miniaturnya kebohongan. Itu kebohongan yang minimalis. Tapi karena kebiasaan, maka dia akan mengerak besar dan skalanya akan membesar. Dan ternyata kalau itu kebohongan itu berkelanjutan, maka itu memenuhi syarat orang disebut dikategorikan orang munafik karena dia sudah berbohong. Ini saya sedang menasihati saya. Itu Pak Ustaz, Ustaz mau amal gitu. Wah. Gitu ya. Jadi kan aing ngaji dengan posisi ya.
ada in outnya ya. Innya ya untuk nasihati saya gitu dengan rasa benar. Tapi lamun misalkan ada yang semacam sekarang ngerasa itu kain ya, lu nggak gitu. Itu menyindiran air, enggak gitu. Saya jadi diri sendiri. Yang lamun air pasindir, ya pokoknya ada yang ikut ya. Hari ngaji makan nasihat. Ya. Jadi lamun mau disinggung harus tong ngaji. Dan tujuannya emang begitu. Saya sedang menyindir diri saya sendiri. Yang lamun ayah misalnya, pokoknya udah berubah. Nah, berarti dampak ada feedbacknya gitu. Nah terus kemudian tadi munafik itu kalau dia ngomong dia bohong, kalau dia janji dia khianat, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, dia ingkar, janji bohong, ngobrol bohong, janji tidak tepati, ketika dititip amanah dia khianat. Tapi juga kadang ada orang yang memunculkan dugaan atau praduga atau fitnah. Nah ini juga bagian dari adu domba, bagian dari watak dan karakter orang munafik. Di antaranya adalah misalkan mengadu domba, memfitnah orang lain, yang memunculkan dengan fitnah itu muncul kemadaran. Maka ya ayyuhalladzina amanu istanibu minadhan inna ba'dhan kasih ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, adu domba, ghibah, namimah dan sebagainya. Nah itu adalah karakter-karakter orang munafik. Termasuk tadi orang yang munafik yang kesana kemari. Kamu ayah harapkan menjemput, tapi di tukangan ngobrol. Di depan orang kelihatannya berantem, mencak-mencak, ada yang kamera, yang marah-marah. Ternyata di belakang itu makan bareng. Ayah harapkan juga berantem dengan pasien yang berlumpur. Ayah behind the scene, di luar kamera, ternyata dia makan bareng. Ternyata dia benar. Jadi, wajah laki-laki anak itu miniaturnya kalau sudah tarik fenomena seperti ini, ada skala besar, ada skala kecil. Dan mungkin yang terjadi dengan diri kita, sering terjadi fenomena yang miniatur karakter orang-orang munafik yang mungkin ada di diri kita. Maka malam hari ini saya mengingatkan diri saya khususnya buat kita semuanya, dengan adanya keterbukaan informasi, dengan adanya semakin gampang dan semakin mudahnya mengakses informasi, kadang kita sering terjebak dalam situasi, dalam iklim konflik, dalam iklim persaudaraan, dalam iklim organisasi, entah apa itu kepentingan organisasinya, entah itu kepentingan agama, kepentingan bisnis, kepentingan duniawi, itu sangat sensitif. Semakin kesini dengan mudahnya akses informasi, semakin orang sensitif memunculkan fitnah, semakin orang sensitif memunculkan atmosfer permusuhan, entah dalam konteks apapun. Nah, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang mukmin, kita sebagai orang yang beragama, harus menyadari bahwa apapun yang tidak ada manfaatnya, lebih-lebih kalau dapat menimbulkan kemudaratan, maka jaga lisan kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita dari hal-hal yang dapat menjebak kita dari kemudaratan. Kalau ngomong, sekiranya kita tidak bisa menepati janji, ya nggak usah berjanji. Kan sebetulnya saya takut terlibat atau misalkan takut maksiat dengan cara kita tidak menepati janji.
Caranya gimana sih? Ya hindari lah banyak janji. Kalau misalkan saya takut tidak mampu melaksanakan amanah, gitu. Saya takut terlibat misalkan dalam maksiat, dalam posisi kita diberi amanah, hindari pegang amanah. Meskipun pada prinsipnya kita semua diamanah. Diamanahi apa? Diamanahi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi penanggung jawab. Kan kita diberi amanah secara personal, kita sebagai individu, sebagai manusia, kita diberi amanah oleh Allah nyawa, diberi amanah umur, diberi amanah kesehatan, itu kan amanah juga. Secara tanggung jawab pribadi kita diberikan amanah. Terlebih lagi amanah sebagai tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kita hindari dari sisi hal-hal yang membuat kita terjebak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dari hal-hal yang kecil, yaitu dalam cara menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga opini yang kira-kiranya dapat menimbulkan kemudaratan. Terlebih-lebih bagi diri kita, umumnya juga bagi orang lain. Itu saja materi saya malam hari ini, sangat sederhana, tidak ada maksud apapun selain saling tadi, supaya kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa tidak rugi dengan cara saling mewasiatkan kebaikan, kesabaran, dan juga ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada saya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.